Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerawanan Bapak Ibu Guru dan sudah menyempatkan di acara diseminasi berbagi praktek baik hasil nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi untuk kali ini saya selaku CGP Angkatan 9 akan berbagi materi tentang budaya positif yang nantinya sangat bermanfaat sekali untuk sekolah kita. Jadi untuk saat ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk kerelaan waktunya menyimak dari paparan materi saya tentang budaya positif. Seperti itu di Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu setuju atau tidak setuju. Silakan monggo Bapak Ibu Guru bisa dilihat di layar. Mari kita bahas sama-sama. Menurut jenengan setuju atau tidak setuju tentang pernyataan yang pertama dulu, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo silakan berpendapat. Berarti mungkin setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada pendapat lain? Pak Saiful? Setuju. Saya minta perhatian dulu untuk alasannya kenapa tidak setuju. Itu kata-katanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Padahal kita punya keyakinan kelas. Tapi ya saya di sini tidak setujunya itu ketika hukuman yang berbau fisik dan membuat secara psikologis anak jadi kayak bingung dan lain-lain. Tapi kalau untuk kan di kurikulum kita ada kelas dan ada kesepakatan juga. Jadi ketika melakukan kesalahan apa yang harus dilakukan, dia melakukannya itu bagus. Kalau yang posisi seperti itu saya Oke, terima kasih Bu Fatia. Kemudian Pak Arthur, kenapa jenengan mengatakan setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena praktek penalaran seperti itu. Oh, betul. Ternyata ketika anak diberi hukuman, anak bisa Lebih disiplin, seperti itu. tapi hukumannya ya tetap disesuaikan dengan mungkin peraturan yang ada atau keyakinan kelas yang ada, sehingga hukuman tersebut tidak menyalahi suatu masih sesuai jalan. Oke, terima kasih Pak Saiful atas pendapatnya. Nanti untuk benar tidaknya akan kita simpulkan setelah kita melihat paparan selanjutnya, Dik. Kita yang kedua dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hampir sama dengan yang pertama, Dik. Bahwa hukuman itu bisa memberikan hal positif, dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi seperti disampaikan Pak Saiful, bahwa kalau hukumannya positif tidak berbau hukuman fisik, ternyata bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju?
Setuju. Ada pendapat lain? Nah, ini nanti materi ini yang akan kita pelajari ternyata penghargaan tidak selamanya akan memberikan motivasi Bapak Ibu. Tidak selamanya. Sama juga halnya dengan hukuman ini juga ternyata setelah saya mempelajari dulu ternyata juga tidak disarankan. Nanti ada kaitannya dengan posisi kontrol yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita lewati dulu dan nanti kita akan simpulkan bersama-sama deh. Untuk selanjutnya perubahan paradigma. Permisalannya ada A dan B, Anda dan teman Anda letakkan benda berharga di tangan Anda, genggam benda tersebut. Kemudian teman B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda tadi yang di A ya. Jadi B itu bagaimana mempengaruhi si A untuk membuka kepalan tangannya. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau menurut dirinya, ketika katakanlah saya memegang sesuatu yang berharga menurut saya, kemudian katakanlah Buana meminta saya dengan berbagai macam, bisa mengancam, bisa menghardik dengan berbagai cara agar saya membuka kepala tangan. Apa yang terjadi? Posisi kontrolnya ada di saya apa di Buana? Ada di siapa? Yang menentukan yang menentukan posisi kontrolnya di saya apa Buana? Di saya kan? Nah, sama dengan ini, yang menentukan kita mau berubah atau tidak itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari. Maka dari itu kita mau merubah paradigma kita yang tadinya hukuman itu bisa mendisiplinkan, yang tadinya ribet itu sangat berarti memberikan penghargaan. Kita akan melihat yang selanjutnya bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini saya dapat materi ini di modul 1.1. Ternyata setelah saya belajar di TGP modul 1 ini, mindset saya jadi berubah bahwa kalau menurut KHD bahwa pendidikan itu bukan menuntut tapi menuntun. Jadi makanya di kurikulum Merdeka ini kita dirubah mindset kita, apalagi transisinya yang paling kelihatan di kelas 1-2 yang dulunya anak kelas 1-2 itu diwajibkan sudah bisa calistung, sekarang tidak. Karena apa? Patokannya, dasarnya dari kurikulum Merdeka ini bahwa filosofi pendidikan belajar itu menyatakan bahwa anak bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tugas guru menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, hanya bisa merawat tapi tidak menentukan anak tumbuhnya tanaman ya. Jadi tugasnya guru hanya itu. Jadi kita itu tidak boleh memaksa anak harus mengikuti aturan
Tidak bisa. Jadi karena apa? Anak punya bakat sendiri-sendiri, punya minat sendiri-sendiri, maka dari itu tugas guru hanya ini menuntun bakat anak agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, kemudian berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan berpihak pada anak. Pembelajarannya berpihak pada anak. Makanya di kurikulum merdeka ini terutama kalau saya sendiri pengalaman di kelas 1 sekarang tidak lagi menuntut anak harus bisa baca tulis hitung, tapi kita mengarah pada anak senangnya apa, tapi tetap tujuan pembelajarannya harus tercapai walaupun dengan model pembelajaran yang menyenangkan, media yang menyenangkan seperti itu. Nah, ini sekarang selanjutnya paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama tentang ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua perbuatan positif atau tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa tidak merasa. Ini paradigma tentang teori padahal mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Stimulus itu yang kita berikan. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat apa yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama halnya dengan kita mendidik putra-putri kita, kan konsepnya maunya anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, saya misalkan mengajar kelas 1, saya menginginkan anak didik saya bisa baca, tulis, dan hitung. Padahal kebutuhan anak untuk anak kelas 1 tidak hanya itu. Tidak hanya melulu di baca, tulis, dan hitung. Nah, ini yang nanti paradigma kita yang harus kita ubah. Kemudian semua perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulusnya teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan beda, kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan proses menciptakan diri yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Di slide selanjutnya di sini ada disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan oleh Bapak Dr. William Bresson. Anda tidak bisa mengontrol orang
memiliki tujuan, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini di sini nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang makna disiplin, kemudian teori motivasi. Motivasi ada dua macam, ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Kemudian 5 posisi kontrol, ini yang tadi kaitannya dengan hukuman, ada berhukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Kemudian ketiga restitusi. Jadi dari beberapa ini yang pernah saya laksanakan dulu, melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kenapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri murid. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif murid, sehingga akan menjadi budaya positif murid dan budaya positif lingkungan. Jadi lingkungan yang berbudaya positif itu sangat penting kita ciptakan untuk kemajuan peserta didik yang ada di sekolah kita. Contoh lingkungan pembentukan budaya positif contohnya sudah kita terapkan di SD kita. Dari setiap pagi ada kegiatan pembacaan Asmaul Husna, kemudian berbagai sebelum masuk, itu sudah merupakan contoh penerapan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Di kelas pun juga sama. Anak memiliki keyakinan kelas yang berasal keyakinan kelas itu juga berasal dari anak. Jadi bukan lagi peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat kita, tapi kalau keyakinan kelas itu dari anak-anak. Terus kemudian kita rubah menjadi hal-hal yang disepakati oleh teman satu kelasnya. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Kemudian budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita ini nantinya akan menjadi bekal anak, menjadikan mereka pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Apakah makna disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Disiplin, kira-kira apa Pak? Disiplin menurut jenengan? Disiplin menurut saya itu dari segi biasanya waktu, tepat waktu. Tertib waktu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Ini yang kita sering kalau konsep kita bukan
disiplin adalah dikutip dari Kemendikbudristek, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Bisa dilihat di layar di situ. Dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi biasanya kalau kita dengar kata disiplin itu konsep kita selalu ada kaitannya dengan aturan, tapi bukan ini tadi, bukan keyakinan, tapi bukan apa ya yang harus kita hargai sendiri seperti itu. Jadi akhirnya munculnya di Indonesia ya seperti ini, ketika tidak mematuhi peraturan karena bukan berasal dari kesadaran pribadi, tapi dari tekanan aturan itu tadi. Makanya mungkin banyak yang melanggar aturan karena mereka tidak menyadari, mereka belum meyakini bahwa itu aturan yang saya yakini benar seperti itu. Nah, itu makna disiplin. Kemudian disiplin positif, pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Jadi kita mengancam itu tidak boleh. Walaupun hal kecil, saya sendiri juga pernah melakukan, kalau tidak menurut saya guru dan sini di luar atau nanti dari sini lagi itu kan berupa ancaman. Jadi itu tidak boleh saya lakukan. Melainkan mengkomunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dengan murid. Kemudian murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi untuk mengurangi ancaman itu murid ditumbuhkan, walaupun mungkin susah untuk anak sekolah dasar, tapi bisa dengan cara kita mengajak pelan-pelan anak membuat keyakinan kelas. Kita beritahu konsekuensinya apa ketika kamu melakukan itu, memberikan gambaran dampak dari perilaku yang dilakukan itu, dampak buruknya apa, dampak positifnya apa, sehingga nanti dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Sogokan ini bisa berupa ribet tadi. Ternyata ribet itu tidak selamanya memberikan dampak positif. Ketika anak terbiasa diberi hadiah, anak itu akan, kalau dalam bahasa kita, menjaga diri. Jadi ternyata sifat itu yang akhirnya malah jadi jelek dalam artian mental. Ketika anak itu biasa mendapatkan, katakanlah mungkin ketika dia nilainya bagus didapat hadiah. Ketika dia nilainya tidak bagus, maka anak itu akan berpikir bagaimana cara saya bisa mendapatkan nilai bagus. Ketika anaknya mungkin berperilaku positif, mungkin tidak akan merugikan temannya. Tapi ketika anak ini karena saking saya harus, itu bisa saja melakukan hal yang tidak kita inginkan. Itu tadi kenapa tidak selalu memberikan dampak yang positif.
Selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari dan kita yakini bahwa dimensi yang ada di profil Pancasila ini menjadi tujuan kita, tujuan pendidikan dalam mendidik putra putri di sekolah kita, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar listrik, kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan tunggal. Itu tadi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ke teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih dari luar ya. Jadi anak itu cenderung akan berpikir seperti itu ketika ini tadi motivasinya, motivasi yang kita peroleh dari luar. Kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sudah di tahap kesadaran diri. Anak itu sudah sadar akan tanggung jawabnya. Jadi motivasinya sudah kenal dari pribadi diri anak itu sendiri. Jadi mungkin akan lebih bermakna dan tahan lama ketika motivasinya itu berasal dari diri sendiri. Kalau motivasi eksternal ini mungkin sifatnya tidak jangka panjang gitu. Jadi mungkin iya masih bisa dilakukan. Kalau motivasinya internal, insya Allah akan jadi bekal untuk jangka panjang. Tugas perbedaan hukum dan konsekuensi. Silakan berpendapat. Pak Aris silakan berpendapat, termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Mencatat 100 kali. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat. Ya, anak tiba-tiba menulis saya tidak akan terlambat lagi. Boleh Pak? Konsekuensi. Kalau Pak? Saya Hukuman. Boleh kita bahas? Apa kita lewati dulu? Apa kita bahasa boleh ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu kalau menulisnya berubah hukuman. Karena dalam hal ini saya tidak akan terlambat lagi ketika
bertugas sifatnya tiba-tiba, tidak ada koordinasi dulu dengan yang bersangkutan. Jadi tiba-tiba pokoknya dukung ini gitu. Kemudian mengganti kata tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini ya. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu sehari. Pakai sepatu. Hukumannya lari mengelilingi lapangan. Hukuman, nah itu tadi contoh hukuman atau konsekuensi. Nah ternyata ini jawabannya. Lari tadi kalau ini benar hukuman ini hukuman tadi ini benar konsekuensi. Kalau pakai sepatu ini hukuman yang beda tadi bisa di terakhir nih. Kenapa beda? Karena tambah 10 menit untuk pelajaran fisika. Nah ini mungkin agak limit karena ada pelajaran, ada berkaitannya nih karena di sini ada pelajaran fisika. Karena ini termasuk dengan konsekuensi. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat ini sesuai dengan apa ya, ada istilah, ada manfaat jangka panjang. Kalau yang terakhir ini kenapa konsekuensi, ternyata ada kaitannya dengan pelajaran fisika. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit berupa fisik tadi karena berupa fisik ya. Untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan karena dia tadi keyakinan keras, makanya tidak jadi paksaan lagi, tapi merupakan stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi tidak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman berupa konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya begitu. Ini yang kita lihat, ternyata ketika kita untuk dijelek-jelek, jadi itu tertutupi. Bagaimanapun caranya. Kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu efek dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan karena tadi berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Itu kalau konsekuensi. Nah ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa dari pelajaran
sudah terbiasa dengan peraturan kelas ini, mari kita ubah menjadi keyakinan kelas yang dalam manusia ini jadi merubah kalimat negatif. Biasanya kan kalau di peraturan itu identik dengan dilarang apa seperti itu, jangan apa. Nah, kalau keyakinan kelas ini bedanya kalimatnya positif semua. Contoh yang kemarin saya praktek ketika mengikuti sekolah penggerak kemarin. Contoh misalkan di peraturan itu ditulis dilarang datang terlambat. Nah, itu ketika menjadi keyakinan kelas itu dirubah menjadi ada terlambat. Jadi kalimatnya lebih positif. Ketika anak membaca mungkin juga lebih halus, lebih semangat untuk mematuhi aturan itu. Ketika keyakinan kelas terbentuk, maka lingkungan positif juga akan terbentuk. Terakhirnya budaya positif juga akan terbentuk. Kemudian keyakinan kelas ini yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Fatia, bahwa keyakinan kita anak-anak sudah diajarkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi lebih ke motivasi fisik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian tarian. Pembentukan keyakinan kelas. Yang dilakukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surat pernyataan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi ini tadi ini sudah berupa kalimat positif keyakinan kelas. Kalau kemarin kami tekniknya untuk membuat keyakinan kelas karena mungkin saya di kelas rendah lebih sulit. Kalau di kelas tinggi kita bisa meminta anak menuliskan pada sticky note kecil itu, kemudian anak diminta peraturan menurut anak-anak, peraturan apa yang mau dibuat di kelas ini. Kata-katanya mungkin anak lebih familiar dengan kata peraturan tadi. Jadi anak menuliskan, kemudian menempel ke depan, kemudian dari peraturan yang mereka buat dan mereka usulkan, kita mulai menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya juga seperti ini: hadir di sekolah tepat waktu. Ini mungkin lebih menyenangkan dibandingkan kita menuliskan jangan datang terlambat, jangan datang terlambat, mungkin seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ketika kata-katanya positif, mungkin juga akan lebih memotivasi anak untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi intinya kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri
yang dibuat di kelas itu, sehingga nanti anak dalam mematuhi keyakinan kelas ini akan lebih nyaman karena ini berasal dari diri mereka sendiri. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian pelatihan. Kita ke selanjutnya yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang ini bisa kita jadikan pertimbangan dalam kita mendidik anak dan kita memahami anak. Anak itu punya kebutuhan dasar, termasuk kita kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar ini menentukan anak dalam berperilaku. Contoh, ketika kebutuhan dasar bertahan hidup tidak terpenuhi, misalkan dari rumah anak tidak ekonominya kurang, maka pasti di sekolah anak itu akan jadi kalau tidak pendiam ya berpulak. Bagaimana caranya agar kebutuhan bertahan hidup ini terpenuhi? Kita juga sering merasakan ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini sebagian besar di lingkungan kita anak-anaknya ditinggal oleh ibunya bekerja seharian dari pagi sampai malam. Nah, akibatnya apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini ternyata tidak dipenuhi. Apa akibatnya di sekolah? Ya, anak itu akan bermalas-malasan, tidak punya motivasi. Ini kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Jadi untuk memahami karakter anak, kita bisa menggunakan aturan kebutuhan dasar manusia ini untuk merefleksi. Kebutuhan dasar. Anda adalah wali siswa ini, saya mencontohkan buku SMPD sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu murid di kelas yang bernama Eko. Pada saat jam istirahat, makan bersama, seringkali Eko meminta makanan temannya secara paksa, padahal sudah membawa bekal sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap Eko? Dan kenapa Eko melakukannya? Jadi, kenapa Pak Eko padahal sudah bawa sendiri, tapi kenapa dia masih minta bekal temannya? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi tadi kalau melihat? Dalam konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya minta tahu dulu alasan Eko melakukan tindakan tersebut agar mereka mengetahui kebutuhan mana yang
belum terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Eko yang merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut, berarti itu adalah perusahaan. Kemudian apabila jawaban Eko jawabannya Eko karena merasa bosan dengan hal yang sama diberikan ibunya tadi, kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawabannya hanya karena iseng atau bercanda, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Jadi untuk melihat kebutuhan apa yang belum tercover oleh anak itu, yang belum terpenuhi oleh anak itu, kita bisa lihat dulu, mencari tahu dulu alasannya Eko melakukan hal itu apa. Jadi untuk membimbing murid memberikan bimbingan dan bahasa itu salah satunya kita harus mengetahui dulu alasannya apa dulu. Jadi kita tidak menghakimi anak tersebut. Kemudian selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini tadi yang saya sebutkan di awal, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada pendukung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada tabel penghubung guru kedua. Contoh penghubung ini menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini contohnya kalau guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas. Nah ini kata-kata penghubung. Hasilnya apa? Memerintah, menyalahkan orang lain atau berbohong. Anaknya justru malah akan berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Karena gurunya hanya berposisi sebagai penghubung, memberikan kesan jelek pada anak. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi ini kalimat anak ketika guru memposisikan sebagai penghubung. Dampaknya pada murid apa? Murid akan lagi-lagi mengulangi kesalahan. Orang gurunya itu dihukum ini kok. Besok tak ulangi lagi. Akan mampu dan masalah ini kata-kata dari murid ketika posisi kita sebagai penghubung. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru berbuatnya apa? Berceramah. Seharusnya ibu kecewa, jadi menjadikan anak itu menjadi bersalah dulu. Hasilnya menyembunyikan hal-hal. Ini menyembunyikan kesalahan yang menjadikan anak itu berbohong. Muridnya pada saat kita temui mesti akan mengatakan maafkan saya. Tapi dampaknya pada murid ternyata menjadikan anak itu merasa rendah diri karena merasa bersalah. Kemudian identitas yang berhasil, paling tidak mungkin bagusnya di sini kita posisinya paling bagus kita di posisi manajer. Tapi kalau manajer belum bisa, ya kita di posisi teman dan pemantau saja. Karena apa? Jawabannya mungkin ternyata ketika kita memposisikan menjadi teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri, bergantung menjadi teman.
memantau anak memiliki berangkatkan pada sanksi dan atau untuk dirinya. Kemudian manajer ini paling bagus, posisi yang disarankan, posisi kota yang disarankan dalam kita memberikan pendidikan pada anaknya itu dampak mental dan murid. Ternyata anak bisa mengevaluasi diri bagaimana cara menguasai diri. Jadi posisi kontrol yang paling baik. Kemudian materi selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penerapan budaya positif yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar murid dapat mencari solusi untuk masalahnya. Jadi masalahnya yang mencari solusinya yang mencari adalah murid itu sendiri. Tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini adalah segitiga restitusi yang bisa dijadikan alternatif dalam penyelesaian masalah yang kita temui ada pada anak. Kemarin saya sudah berusaha melaksanakan segitiga restitusi ini. Kemarin pada siapa tadi Dian, kemudian di kelas saya itu ada Afnan yang menangis ketika pelajaran, kemudian ada lagi Dimas, Iqbal Okta yang saya sudah praktekkan untuk dengan penyelesaian dengan restitusi ini. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak diajari bahwa ini kamu bukan menebus kesalahan, tapi kamu belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Untuk anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi anak itu diberikan motivasi agar anak menyadari sendiri kesalahannya, sehingga anak nanti bisa mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak mengganggu anak. Nah, ini tahap segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menstabilkan identitas, di situ ada tahap kegiatannya bisa dilihat. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dosen berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita jadikan dasar. Jadi ketika kita mau membimbing anak, jangan
berusaha kita merubah dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami kegagalan. Caranya dengan apa? Mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah, menanyakan kesalahannya, fokus memperbaiki masalah. Jadi pada kegiatan menstabilkan identitas ini, kita berusaha memposisikan diri sebagai teman bahwa ini kata-kata yang bisa kita ucapkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, membuat kesalahan adalah hal yang wajar, tidak menanyakan kesalahannya, fokus memperbaiki masalah, jadi tidak menghakimi. Kemudian kita harus ikuti restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh ajuan pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita yang merasakan apakah benar apa yang kamu lakukan itu benar atau salah, alasannya apa. Lebih ke situ, kita membuat anak itu sadar akan apa yang dilakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan yang diyakini. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan yaitu, sebagai kelas apa yang kita yakini? Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas ideal, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi anak itu tetap, walaupun melakukan kesalahan, anak itu tetap senang. Karena apa? Tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, tidak ada yang membebani anak itu. Karena apa? Anak dibuat sadar akan salahnya dan mencari solusinya. Kemudian tetap ini pertanyaan terakhirnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tetap memotivasi anak untuk selalu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini agar lebih memahaminya, mari kita simak video berbagi praktek baik saya kemarin ini dengan otak.
Mas Okta, kalau boleh tahu, apa alasan Mas Okta membuang sampah sembarangan di dalam istirahat? Apakah Mas Okta masih ingat keyakinan kelas kelas 5? Berarti apakah Mas Okta juga sudah melaksanakan kelas tersebut? Apa yang akan Mas Okta lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan membuang sampah di tempat sampah. Bagus sekali Mas Okta, kami bersekali. Semoga Mas Okta menjadi siswa yang berbahagia nantinya ya. Selamat pagi Mas Okta. Nah itu tadi contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan tentang penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah kami. Semoga itu bermanfaat bahwa itu bisa berlangsung. Slide terakhir itu tadi sekaligus materi untuk kita bahwa kita mau berusaha untuk merubah yang tadinya kita memaksa anak, yang tadinya kita menghakimi anak, mari kita ubah bersama-sama nanti dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Itu tadi materi terakhir. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.